Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Setiawan. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Islami Kumeru. Saya di sini akan menerangkan sedikit pentingnya menjaga iman, akhlak, dan persatuan di era modern. Kehidupan yang kita jalani saat ini dengan berbagai kemudahan teknologi berkembang sangatlah pesat. Informasi dapat kita peroleh hanya dengan hitungan detik, komunikasi semakin menjadi mudah. Namun ini baik, semua kemudahan itu tersebut tantangan yang tidak ringan. Di era modern ini, banyak manusia yang sibuk mencari dunia hingga melupakan akhirat. Banyak yang berlomba mengumpulkan harta, tetapi lupa memperbaiki ibadah. Banyak yang mempercantik penampilan, tetapi lalai memperindah akhlak. Bahkan tidak sedikit yang rela mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki pegangan yang kuat, yaitu iman kepada Allah. Iman akan menjadi cahaya yang membimbing langkah kita agar tidak tersesat oleh godaan dunia. Karena itu, kita sebagai seorang muslim, kita harus memiliki pegangan yang kuat, yaitu iman kepada Allah. Iman akan menjadi cahaya yang membimbing langkah kita agar tidak tersesat oleh godaan dunia. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang kenal paling mulia bukan yang paling kaya, bahkan pula bukan paling berani, melainkan yang paling bertakwa dan memiliki akhlak yang baik. Hal pertama yang harus kita jaga adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesibukan pekerjaan, pendidikan, maupun urusan dunia membuat kita lalai dalam 5 waktu. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Sholat adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Hati gelisah, salat menjadi penenang. Ketika menghadapi kesulitan, sholat menjadi tempat memohon pertolongan. Selain sholat, kita juga perlu memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Semakin sering kita membacanya, semakin tenang hati kita. Jangan sampai sehari berlalu tanpa membaca ayat satupun. Perbanyak pula berzikir dan berdoa, sebab hati yang selalu mengingat Allah akan memperoleh ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan harta. Selain menjaga hubungan dengan Allah, kita juga harus menjaga hubungan dengan sesama manusia. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ukuran keberhasilan seseorang muslim bukan hanya rajin beribadah, tapi juga baik perilakunya. Mari kita biasakan berkata jujur. Kejujuran adalah kunci kepercayaan. Sekali seseorang dikenal sebagai pembohong, maka ia adalah orang yang akan hilang kepercayaan orang lain, akan sulit kembali. Mari kita belajar bersabar dalam kehidupan. Pasti ada ujian. Ada masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, maupun pekerjaan. Orang lain sabar akan mendapat pertolongan Allah. Mari kita belajar memanfaatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ketika kita memaafkan orang lain, sesungguhnya hati kita sendiri menjadi lebih tenang. Mari kita menjaga lisan. Banyak perselisihan terjadi karena ucapan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Di zaman sekarang, saat ini, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah menghina, mencaci, atau mempermalukan orang lain. Persatuan adalah salah satu nikmat terbesar yang kita syukuri. Bangsa kita terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, maupun bahasa. Islam mengajarkan agar kita saling menghormati, saling mengenal, bukan saling membenci. Perbedaan jangan dijadikan alasan untuk permusuhan. Perbedaan adalah silaturahmi. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan tetap menjaga ukhuwah.
Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar. Periksa terlebih dahulu informasi yang kita terima, sebab fitnah lebih berbahaya daripada pemusnahan secara terang-terangan. Kita juga hendaknya memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Contoh, anak-anak mereka belajar hari anak-anak mereka belajar bukan hanya dari nasihat, tapi juga banyak contoh yang mereka lihat setiap hari. Jika orang tua rajin sholat berjamaah, anak akan menirunya. Jika orang tua berkata jujur, anak juga akan belajar kejujuran dari orang tuanya. Jika orang tua sopan kepada tetangga, anak kita juga tumbuh pribadi yang menghormati orang lain. Begitu pula bagi anak-anak, hormatilah kedua orang tua. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Jangan membentak mereka, jangan menyakiti hati mereka. Doakan mereka setiap hari, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jabatan akan ditinggalkan, kekayaan akan ditinggalkan juga, rumah megah akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal soleh. Karena itu, jangan menunda untuk berbuat baik. Jika hari ini bisa bersedekah, bersedekahlah. Jika hari ini bisa membantu orang lain, bantulah. Jika hari ini bisa meminta maaf, maafkan mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk beribadah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang Allah cintai adalah hamba yang terus berusaha memperbaiki dirinya. Marilah kita jadikan kehidupan ini sebagai ladang amal. Gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sia-siakan usaha yang Allah berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, dimudahkan melakukan amal soleh, diberikan keluarga yang sakinah, rezeki yang halal dan berkah, kesehatan serta diwafatkannya dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dari saya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.